laku spiritual apapun itu mesti membawa kita kepada sebuah kondisi yang transformatif. Jadi kita betul-betul mengalami perubahan. Kita merealisasikan apa yang menjadi rancangan agung bagi setiap diri. Sekali lagi, tidak ada manusia yang punya rancangan agung untuk menjadi jiwa yang destruktif. Tidak ada yang punya rancangan agung untuk menjadi penghuni dimensi bawah atau neraka. Ya, semua keberadaan itu rancangan agungnya adalah untuk mencapai titik tertinggi dari evolusi jiwanya. Rancangan agung setiap orang adalah mencapai tataran pencerahan lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan yang lampau. Nah, maka kita harus semuanya sama-sama berjuang untuk menemukan pola yang paling tepat bagi masing-masing untuk memastikan transformasi ini. Nah, di dalam kesadaran yang muncul di tanah Nusantara ini, ketika sudah bicara tentang cara, sebetulnya itu dinyatakan dengan tegas. Cara apapun itu silahkan. Ya. Kita tidak sepatutnya berdebat, berantem gara-gara cara, apalagi gara-gara label. Namun harus digarisbawahi bahwa tidak ada kebenaran yang mendua. Ya. Tanhana dharma mangrua. Artinya apa? Kita harus menemukan dan mengerti dulu sebetulnya esensinya apa. Jadi mau label spiritual apapun, yang penting esensinya itu setara, sama, sepadan. Jadi mau tantra, mau apapun, yang penting adalah pertama, Anda semua dibawa untuk terhubung dengan diri sejati atau Sang Yang Atman. Yang kedua, sekali lagi, Anda semua juga dihantarkan kepada kondisi jiwa yang semakin murni. Ya. Termasuk kemurnian secara energi. Nah, makanya tadi di awal meditasi kita, saya mengajak Anda untuk secara spesifik itu memastikan kemurnian secara energi. Ya. Nah, ini kenapa saya tekankan atau saya tegaskan, itu kan juga ada latarnya. Ya. Saya cukup lama berkecimpung di dunia spiritual yang punya label Nusantara. Ya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya memang tanda kutip ya, itu prihatin. Banyak sekali yang menjalankan laku-laku spiritual dengan label Nusantara ini itu tidak mencapai tataran kemurnian bahkan secara energi. Ya. Jadi banyak praktisinya itu badannya malah penuh dengan apa yang kita sebut sebagai kuasa kegelapan. Ya. Jadi sudah lakunya berat, ya. Tetapi malah jiwanya menjadi keluh. Nah, kalau ini terjadi, sebetulnya apa yang sering diomongkan tentang kejayaan Nusantara juga tidak akan pernah terjadi. Karena kejayaan Nusantara itu hanyalah proyeksi buah dari banyaknya orang yang berjiwa murni. Nah, maka pastikan kalau Anda belajar spiritualitas apapun labelnya, betul-betul murni secara energi. Nah, ada kasus-kasus di mana ketidakmurnian itu muncul secara tidak Anda sadari. Ya, misalnya itu dibawa dari perjalanan jiwa di masa lalu. Kalau ada di antara Anda yang dulunya itu suka mainan supranatural, itu bisa kebawa kembali secara genetika, ya. Jiwanya lahir kembali membawa data dari masa lalu. Di kehidupan sekarang dia bisa muncul.
Bisa juga dari leluhur, ya, dari pihak bapak, pihak ibu, itu juga bisa kita mendapatkan warisan energi yang tidak selaras. Nah, itu semua kalau kita mengacu kepada tempat di mana mereka itu biasanya bercokol, ya, itu bisa ditusuri di sepanjang jalur tulang belakang, gitu. Nah, ini yang harus dibersihkan sampai tuntas. Jangan sampai menyisakan kuasa kegelapan yang menjerat jiwa. Jadi rumusnya adalah pastikan tubuh Anda itu menjadi kuil suci, menjadi the sacred temple, ya, menjadi candi yang agung. Ya, tempat di mana yang bertata hanyalah Tuhan. Nah, nanti biasanya ada yang mempertanyakan, loh, makhluk-makhluk alam bawah juga kan itu makhluk Tuhan. Ya, begini. Sekali lagi, segala yang ada di bumi, segala yang ada di jagat raya ini, di seluruh dimensinya, itu adalah pengejawantahan dari Tuhan. Dan di semua keberadaan itu, di berbagai dimensi itu, ada yang namanya benih ketuhanan. Ya, itu letak kesetaraannya. Tetapi pada saat yang sama, setiap keberadaan itu menempati posisi tertentu, menempati level kesadaran tertentu, memiliki frekuensi vibrasi energi yang tertentu. Ya. Dan ada di dalam proses evolusi yang berbeda-beda. Ada keberadaan yang sudah merealisasikan kualitas keilahian atau menumbuhkan benih keilahian secara sempurna, ada yang belum. Nah, yang belum ini bukan dipaksa oleh Tuhan, tetapi itu adalah hasil pilihannya sendiri dalam konteks free will. Nah, ada makhluk-makhluk yang penuh dengan angkara murka karena dia memilih untuk hidup dengan egonya ini yang tidak punya badan isi. Kita menyebutnya sebagai makhluk halus, itu bahasa umumnya, dengan berbagai kategori. Mereka menghuni dimensi yang rendah. Nah, mereka ini, ya, itu jelas merepresentasikan keangkara murkaan yang menjadi antitesis dari kasih murni. Mereka ini makhluk yang belum mencapai kesadaran keilahian. Nah, mereka dengan keangkara murkaannya itu bisa menjerat manusia yang tidak berkesadaran. Bahkan mereka bisa menjerat orang yang kelihatan banyak laku spiritual, banyak meditasi, banyak puasa, dan seterusnya kalau dilakukan tidak dengan kesadaran. Jadi kalau makhluk ini masuk ke badan, maka dampaknya adalah kita merepresentasikan watak mereka. Jadi tataran evolusi kita menjadi mirip dengan mereka. Kalau itu terjadi, maka rancangan agung kita menjadi makhluk ilahi tidak akan menjadi kenyataan. Ya, jadi jangan beralasan bahwa itu adalah juga sama-sama makhluk Tuhan. Ya. Jadi pastikan di dalam diri ini murni. Jikapun ada entitas dari luar yang masuk ke badan, kalau Anda betul-betul mau tetap berkesadaran, itu harus dipastikan yang masuk itu dari dimensi yang luhur. Begitu, ya. Jadi itu yang membuat saya secara spesifik mengajak Anda tadi betul-betul membereskan tubuh secara energi. Ya. Dan ini tidak hanya kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga berupaya untuk menata ulang DNA pada banyak orang. Ya. Jadi sejauh yang saya mengerti, di dalam kajian genetika itu ada yang namanya epigenetik. Ya. Jadi ada perubahan genetika yang itu dipicu oleh lingkungan atau treatment dari luar. Jadi genetika Anda, DNA Anda itu bisa berubah. Nah, dengan menggunakan hukum simatik, ya, kita memainkan frekuensi, itu kita bisa membantu perubahan genetika pada orang lain. Nah, itu yang tadi kita